Baiklah, di sini kita akan belajar bagaimana cara pengisian patograf, di mana patograf ini bermanfaat untuk memantau proses persalinan dan kelahiran bayi baru lahir. Di mana pada patograf ini terlampir nomor register, nomor puskesmas, nama ibu, umur, kemudian gravida, partus dan abortus, serta tertera tanggal, jam, dan alamat. Di sini tertera juga ketuban pecah sejak jam berapa dan mulai jam berapa. Pada patograf ini dimulai dari denyut jantung janin, air ketuban, penyusupan, kemudian pembukaan serviks, kontraksi, kemudian oksitosin atau tetesan per menit, obat dan cairan IP, nadi, tekanan darah, suhu, serta di sini terdapat pengeluaran urin. Dalam pengisian patograf ini diawali dengan pengisian nomor registrasi atau nomor register, di mana pada pengisian nama ibu, di sini nama ibu disingkat, contohnya di sini adalah Ibu Nisa, berarti Nyonya N. Kemudian di sini umurnya itu 28 tahun. G2, P1, A0. Datang pada tanggal 23 Maret 2023. Kemudian di jam 19.00 WIB. Alamatnya Jalan Pelita. Kemudian di sini terdapat ketuban pecah. Pada saat kita melakukan pengkajian, di sini ibu mengatakan ketuban pecah 1 jam yang lalu. Berarti di sini ibu datang ke klinik pada tanggal 23 Maret 2023 di jam 19.00 WIB. Berarti 1 jam sebelumnya di jam 18.00 WIB. Kemudian mulusnya sejak kapan ditanyakan kepada ibu. Di sini ibu mengatakan sejak pagi, kira-kira di jam 8. Baik, selanjutnya di sini meskipun patograf ini diawali dari DJJ air ketuban, namun dalam pengisian patograf sebaiknya diawali dengan pengisian pembukaan serviks. Jadi, apabila pembukaan serviks 0-3 tidak perlu dimasukkan ke patograf. Tetapi jika pembukaannya 4-10 baru dimasukkan ke dalam patograf. Jadi jika dalam pemeriksaan pembukaan serviksnya itu 0-3, itu pembukaannya itu tidak dimasukkan ke dalam patograf. Namun jika pembukaannya 4-10, maka akan dimasukkan ke dalam patograf. Contohnya di sini ibu datang pada pukul 19.00 WIB, di mana pada pemeriksaan PT-nya itu di sini pembukaannya sudah 5 cm, sehingga maka beri tanda X pada pembukaan 5 cm di garis waspada. Maka dalam pengisian patograf ini, seluruh patograf ini keseluruhan diawali dari garis sini. Seluruhnya diawali dari garis 5 ini. Pengisian DJJ, pengisian air ketuban, kemudian pengisian kontraksi, pengisian oksitosin, obat, nadi, tekanan darah, semua di sini diisi dimulai dari garis ini, dimulai dari garis X ini. Jadi semua diisi dari sini ke sini. Tidak boleh diisi dari ini, diisi dari mulai sini ke
keseluruhan partograf ini, dimulai dari garis ini. Jadi misal pada pukul 19.00 WIB ini, contoh lainnya, Ibu datang pada saat pemeriksaan PT sudah pembukaan 6 cm, berarti di sini diberikan tanda silang di garis pembukaan 6 cm di garis waspada. Berarti semua pengisian partograf dimulai dari garis ini. DJJ dimulai dari garis ini, air ketuban dimulai dari garis ini, sampai ke bawah pengisian urin dimulai dari sini ke depan. Tidak boleh diisi ke samping ini. Dimulai dari garis ini, pengisian semuanya ke depan. Baik, selanjutnya pada pengisian air ketuban di sini, jika air ketuban utuh maka ditulis huruf U. Jika air ketuban jernih maka ditulis di kolom ini J. Jika bercampur mekonium ditulis M, dan jika bercampur darah ditulis dengan simbol D, serta jika kering maka ditulis dengan simbol K. Selanjutnya untuk penyusupan, di mana jika sutura terpisah maka di sini ditulis dengan tanda 0. Kemudian jika tulang kepala janin bersentuhan di sini ditulis dengan simbol angka 1. Kemudian jika sutura tumpang tindih ditulis dengan simbol angka 2, dan jika sutura tumpang tindih dan sudah diperbaiki di sini ditulis dengan simbol angka 3. Baik, selanjutnya di sini jika pengisiannya ini tadi dimulai dari pembukaan 5, maka di sini dimulai dari air ketuban. Misalnya air ketubannya di sini utuh, jadi di sini ditulis utuh. Kemudian jika penyusupannya di mana sutura terpisah maka ditulis sini dengan simbol 0. Selanjutnya untuk pengisian kontraksi ini, di mana jika dalam pengisiannya ini kontraksinya kurang dari 20, maka ditandai dengan titik-titik pada bagian kotak ini. Jika kontraksinya dia 20 sampai 40, maka di dalam kotak ini digaris seperti ini. Kemudian jika dia di sini lebih dari 40, maka kotak-kotak ini diarsir penuh. Untuk nadi di sini, nadi diperiksa selama 30 menit. Kemudian untuk tekanan darah serta suhu di sini diperiksa setiap 4 jam sekali. Jadi di sini tekanan darah serta suhu diperiksa 4 jam sekali. Kemudian untuk nadi diperiksa selama 30 menit. Baik, demikianlah cara pengisian partograf yang benar, di mana cara pengisian partograf ini sangat bermanfaat untuk memantau keadaan ibu dan janin dalam proses persalinan.